Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Duniamu Dunia Kita. Pada video kali ini kami akan membahas peristiwa sejarah yang penting dalam Islam. Pernahkah kalian tahu bahwa Nabi Muhammad pernah menyuruh para sahabatnya untuk membakar sebuah masjid? Buat yang belum tahu, mari kita bahas kali ini, yaitu pembakaran Masjid Ad-Dhirar. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang bagaimana peristiwa ini memengaruhi perkembangan Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam peristiwa pembakaran Masjid Ad-Dhirar, mari kita pahami latar belakangnya. Masjid ini terletak di Madinah dan dibangun selama kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun, apa yang membuat masjid ini begitu kontroversial? Masjid Ad-Dhirar adalah sebuah masjid yang dibangun oleh penduduk Madinah yang didirikan tak jauh dari Masjid Quba. Masjid tersebut pada mulanya diakui oleh baginda Nabi Muhammad saat dalam perjalanan untuk perang Tabuk, tetapi selepas kepulangan beliau, baginda mengarahkan masjid tersebut untuk dihancurkan. Peristiwa ini terjadi pada Oktober 630 Masehi. Dalam riwayat umum, kebanyakan ulama dan para sarjana, masjid ini dibangun oleh 12 orang munafik dari golongan Ansar atas arahan Abu Amir al-Rahib, seorang rahib Kristen yang enggan menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam dan justru turut bertarung bersama musyrikin Makkah dalam menentang Islam pada peperangan Uhud. Abu Amir dilaporkan turut menyuruh mereka untuk membangun benteng dan menyediakan apa saja dari segi kekuatan atau senjata-senjata seperti yang dijanjikannya dan meyakinkan mereka bahwa dia akan membawa tentara, didukung oleh Heraklius, untuk melawan Muhammad dan sahabat baginda serta menghalau mereka dari Madinah. Ahmad bin Yahya al-Baladhuri turut meriwayatkan golongan ini, yang membangun Masjid Ad-Dhirar dengan tujuan membahayakan dan kemungkaran serta memecah belah orang-orang yang beriman, menolak salat di Masjid Quba dan mengklaim masjid itu dibangun di tempat penambatan keledai sebelumnya. Menurut sejarah Islam, Nabi Muhammad diminta untuk melaksanakan sholat di masjid itu sebagai tanda pengakuan dan peresmian masjid tersebut, namun beliau menerima wahyu yang menyebabkan masjid tersebut dimusnahkan. La taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Setelah mendapat pemberitahuan itu, maka Rasulullah mengirim orang-orang untuk meruntuhkan dan membakar bangunan itu sebelum beliau sendiri sampai ke Madinah. Ibnu Katsir berkata memberitahu bahwa Nabi Muhammad mengutus Malik bin Dukshyum, Ma'an bin Adi, Amir bin As-Sakan dan Wahsy, maka mereka pun berangkat dengan segera. Malik bin Dukshyum mengambil api dari pelepah kurma dari rumahnya. Mereka bertolak lalu membakar dan menghancurkan masjid tersebut. Mereka melaksanakan perintah Rasulullah itu sehingga bangunan tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah. Penghancuran Masjid Ad-Dhirar berhasil menghilangkan ancaman terhadap umat Islam di Madinah. Tindakan ini memperkuat otoritas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang bijaksana. Menurut Syekh Dr. Muhammad Sa'ai di Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, kisah masjid ini merupakan puncak tipu daya orang-orang munafik kepada Nabi Muhammad. Maka, baginda kemudian mengambil tindakan tegas berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid dalam Islam bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan pusat aktivitas komunitas Muslim. Ini adalah tempat di mana umat Islam berkumpul untuk beribadah, memperkuat persaudaraan, dan melakukan berbagai kegiatan kebaikan seperti bakti sosial, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab kita sebagai umat Muslim adalah menjaga dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas kebaikan, persaudaraan, dan edukasi dalam masyarakat kita. Terima kasih telah menonton video ini tentang pentingnya masjid dalam Islam dan bagaimana mereka seharusnya digunakan untuk kebaikan. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda dalam komentar di bawah ini dan berikan saran untuk topik-topik yang ingin Anda lihat di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkontribusi untuk kebaikan di dalam dan di sekitar masjid Anda. Salam duniamu dunia kita semua, wassalamualaikum.